Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamat jalan dan berpulang ke rahmatullah. Sandra Hafizah Latifah yang ternyata ia benar-benar meninggal dunia karena kecelakaan yang menimpa terhadap Sandra pada saat itu, saat ia terburu-buru karena ia menjadi buronan pihak kepolisian setelah semuanya benar-benar terbongkar. Karena ada salah satu bagian dari beberapa petugas pemakam yang benar-benar curiga terhadap gerak-gerik Sandra, yang nampaknya kali ini petugas makam pun berhasil diamankan pihak kepolisian karena sudah merekayasa semua tragedi ataupun penguburan almarhumah dari Ibu Revana yang kini benar-benar akan segera diamankan oleh pihak kepolisian. Sandra pada saat itu yang berusaha mencoba untuk kabur. Ia benar-benar sangat begitu tidak terima. Hingga pada akhirnya ia sendiri benar-benar sangat begitu emosi, guys. Namun apa yang terjadi, guys? Di sini Sandra juga tidak menyangka kalau pihak kepolisian sudah berada di dekatnya. Dan pada saat itu Sandra yang berusaha mencoba untuk kabur, melarikan diri, karena ia saat itu sempat menggunakan mobilnya, di mana saat ini juga Sandra benar-benar melaju kencang. Bahkan ia saat ini benar-benar panik dan ketakutan ketika dikejar-kejar oleh pihak kepolisian, hingga pada akhirnya Sandra pada saat itu ugal-ugalan membawa mobilnya, namun ia tidak bisa mengendalikan mobilnya tersebut hingga mobil tersebut pun oleng dan langsung saja terjun payung dari flyover sedalam 17 kaki. Hingga pada akhirnya momen ini adalah momen syuting terakhir dari Sandra. Nampaknya Sandra benar-benar akan dinyatakan meninggal dunia setelah pada akhirnya kejahatan yang dilakukannya kini benar-benar tumbang, karena nantinya ada pemeran baru yang akan menggantikan posisi Sandra sebagai peran antagonis, yang nampaknya ini akan menjadi musuh bebuyutan dari Mutiara. Siapakah dia? Tentu kita semua pastinya benar-benar sangat begitu terkejut, guys. Namun sungguh malang dan sungguh tragis nasib dari Mutiara yang saat itu benar-benar harus mengalami kecelakaan, hingga pada akhirnya Mutiara di sini benar-benar dinyatakan meninggal dunia di tempat, karena mungkin Mutiara mengalami benturan hebat di kepalanya dan mengeluarkan darah yang cukup lebih banyak, sehingga Sandra sendiri benar-benar harus dinyatakan meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Lalu bagaimanakah keseruannya, guys? Namun sebelum lanjut juga, guys, ke pembahasan dan ke alur videonya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Dan namun sebelumnya juga, mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan sinetron ini kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bertahan di rating yang paling teratas. Seperti yang akan terjadi di kisah cerita selanjutnya, ada momen kekocakan nih di adegan yang akan terjadi. Nampaknya ketika pada saat itu Mutiara yang sempat baru saja pulang. Nampaknya Mutiara baru habis dari kuburan, guys. Ia tidak mencuci kaki. Melihat jejak kaki dari Mutiara yang cukup lebih kotor membuat Nunu benar-benar murka. Nunu tidak terima, guys, karena saat itu ia sedang mengepel, sudah capek, mungkin ada 13 lantai yang dikepel oleh dirinya. Namun ketika Mutiara saat itu secara diam-diam memasuki rumah dari panitia, ternyata di sini Mutiara benar-benar tidak sadar kalau sepatunya tersebut kotor, hingga pada akhirnya Nunu benar-benar sangat begitu marah besar nih terhadap Mutiara, dan ia akan sempat mengancam kepada Mutiara akan melaporkan kejadian ini kepada Rianti. Dan untungnya di sini ada Bi Ipah ya, guys, yang selalu melindungi dan mengayomi
Mutiara. Seakan-akan Bipah ini mempunyai sosok anak kandung seperti Mutiara dan selalu mengaku kalau Mutiara sudah dianggap sebagai anak kandungnya sendiri. Di adegan ini nampaknya kita diperlihatkan kembali Sandra yang melakukan tingkah kelicikan lagi guys. Karena di episode sebelumnya kita mengetahui kalau ternyata Mutiara sempat ingin mengetahui siapakah sosok ibu kandung dari dirinya. Dan nampaknya agak kebingungan nih seorang Firman yang merekayasa semuanya karena semua itu disetting oleh Sandra. Dan ada beberapa kejanggalan yang mungkin membuat Mutiara benar-benar aneh ketika mempertanyakan soal alamat kuburan ataupun TPU yang saat ini Mutiara pun ingin mengetahui siapakah sosok ibu kandungnya. Dan mungkin Mutiara sendiri sudah tahu kalau nama ibu kandungnya Revina. Seperti nama minyak 2 liter ya guys. Dan di sini Sandra yang sudah berada di komplek TPU Kebon Jeruk, ia pun sudah menyuruh kedua orang bayarannya untuk merekayasa seakan-akan ada kuburan yang sangat sudah sebegitu lama dan dihias dan diberikan batu nisan yang baru dengan bertuliskan nama Revina binti orang tuanya. Sandra yang tak pernah habis-habisnya, ia sangat begitu pintar merekayasa semuanya agar supaya Mutiara benar-benar percaya terhadap Firman sebagai sosok ayah kandungnya. Sungguh sangat tega, sungguh sangat luar biasa rencana jahat yang dilakukan oleh Sandra ini. Bahkan ketika pada saat itu Mutiara yang benar-benar bersedih karena ia pada saat itu sempat menangis di depan kuburan ibunya. Entah itu kuburan siapa, yang pada akhirnya Mutiara benar-benar percaya kalau kuburan tersebut adalah kuburan dari orang tua kandungnya. Karena perlu kita ketahui ya guys, selama ini ternyata Mutiara sempat diangkat anak oleh Widuri. Hingga pada akhirnya Widuri kini meninggal dunia dan pada akhirnya Widuri pun memberitahu kepada Mutiara untuk bisa mencari tahu sosok ibu kandungnya, begitupun juga dengan ayah kandungnya. Dan saat ini nampaknya mungkin ada beberapa hal yang perlu kita pahami, perlu kita bandungi dengan sesama. Para penonton pun pastinya tidak akan pernah kecewa melihat adegan yang akan terjadi selanjutnya adalah adanya pemain baru yang hadir. Dan untungnya guys, si pemain baru ini yang sempat memberikan kesaksian tentang siapakah Firman sebenarnya. Karena dari titik ini kita pun akan menemukan titik terang tentang bagaimana liciknya dari Sandra akan benar-benar terbongkar. Mungkin bisa dikatakan kalian selalu memprediksi kalau ini hanya sekedar fake. Dan mudah-mudahan di alur cerita yang akan terjadi nanti sore, di mana berkat pemain baru ini akhirnya rahasia Firman benar-benar terbongkar. Dan tak cuma itu guys, ternyata di sini Kenjo sempat menyuruh seseorang untuk menjadi mata-mata di kehidupan Sandra ataupun Firman. Yang pada akhirnya Kenjo menemukan beberapa bukti kuat persekongkolan antara Firman dan juga Sandra. Dan ini menjadi salah satu faktor bukti kuat untuk supaya bisa dilaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Karena pada episode malam ini ataupun sore ini, si Sandra ini akan benar-benar menelan pil pahit. Sepertinya kemarin-kemarin ia bisa merasakan kemanisan karena rencananya mulai benar-benar akan berjalan dengan mulus. Namun ternyata di adegan ini ia terkena batunya. Sehingga untungnya di sini ada pemain baru ini yang membongkar rahasia besar dari Firman yang saat itu ternyata bukanlah sosok ayah kandung dari Mutiara. Siapakah orang tersebut? Kita tunggu saja guys kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe.